Dzulhijjah 1442 kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman mushaf Al-Quran, dan kita sudah sampai pada juz 3. Belum menambil? Baik. Yaitu pada halaman 41 surah Al-Baqarah ayat 253 sampai 256. Ini nanti melewati ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan, antara lain ayat 253 Al-Qudus atau Al-Quds, dan ini berlaku untuk semua kata Ruhul Qudus di dalam Al-Quran. Kemudian ayat 254 La bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah, ini boleh diganti dengan fathah, La bay'a fihi wala khullata wala syafa'ata. Kemudian wahwa, sebagaimana ayat-ayat yang lain, wahwa haknya boleh disukun dan lain-lain, tetapi ini yang perlu saya sampaikan. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilkar rusulu, itulah rasul-rasul, faddalna, yang kami telah memberikan kelebihan, ba'dahum, sebagian dari para rasul, ala ba'din, di atas sebagian yang lain. Kemudian Allah memberikan contoh bagaimana memberikan kelebihan tadi. Minhum, di antara mereka, man, ada rasul yang, ada orang yang kallamallah, Allah mengajak bicara kepada mereka, maksudnya mengajak bicara secara langsung. Wa rafa'a, dan Allah meninggikan ba'dahum, sebagian mereka, darajatin, beberapa derajat. Wa ataina, dan kami Allah telah memberikan Isa bin Maryam, kepada Nabi Isa bin Maryam, al-bayyinati, bukti-bukti, maksudnya mukjizat-mukjizat. Wa ayyadnahu, dan kami telah menguatkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam biruhil qudus, dengan ruhul qudus, yaitu malaikat Jibril.
Walau sya'allahu, dan kalaulah Allah berkehendak, maqtatala, tidaklah berperang atau saling membunuh, alladzina, orang-orang yang mim ba'dihim, setelah mereka, mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bukti-bukti. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berselisih. Faminhum man amana, maka di antara mereka ada yang beriman. Wa minhum man kafar, di antara mereka ada yang kafir. Walau sya'allahu, dan kalaulah Allah berkehendak, maqtatalu, tidaklah mereka saling bunuh. Walakinnallaha, akan tetapi Allah itu yaf'alu, melakukan ma yuridu, apa saja yang Dia kehendaki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat, tidak satu derajat. Demikian juga manusia ini selain rasul juga bertingkat-tingkat. Ada yang imannya tinggi, ada yang imannya biasa, ada yang imannya sedang. Demikian juga amalan ini bertingkat-tingkat. Ada yang nilainya tinggi, ada yang nilainya biasa, ada yang nilainya sedang. Demikian juga ayat Quran itu juga bertingkat-tingkat. Meskipun ini masalah khilafiyah, sebagian ulama mengatakan ayat Quran semuanya satu derajat. Tapi kita lebih cenderung pendapat yang mengatakan ayat Quran itu apa? Bertingkat-tingkat, ada yang lebih utama daripada yang lain, karena buktinya nanti pada ayat berikutnya, ayat 255, kita akan baca ayat kursi yang itu merupakan ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah pertama, tilkar rusul, itulah para rasul. Jumlah para rasul sudah pernah kita bahas, yaitu berapa? 315 rasul. Dari berapa nabi? 124.000 nabi. Adapun 25 rasul itu maksudnya adalah rasul-rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi tidak hanya 25 jumlahnya. Yang mengatakan rasul hanya 25 itu salah paham, karena jumlah rasul 315 sebagaimana hadis yang sahih dalam Musnad Ahmad. Faedah berikutnya, faddalna ba'dahum ala ba'd, kami telah melebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Bagaimana mendudukkan hadis ini dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la tufaddiluni, janganlah kalian itu melebihkan saya di atas nabi-nabi yang lain. Seolah-olah Nabi Muhammad SAW itu derajatnya sama dengan nabi-nabi yang lain. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari. La tukhayyiruni, janganlah kalian itu melebihkan saya ala Musa, di atas Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fa innan nasa yas'aquna yaumal qiyamah, karena manusia itu pada mati nanti pada hari kiamat. Fa as'aqu ma'ahum, saya Nabi Muhammad juga mati bersama mereka. Fa akunu awwala man yufiq, kemudian sayalah yang pertama kali sadar, bangun. Fa idza Musa batisun janibal arsy, ternyata Nabi Musa sudah memegangi dengan erat samping dari singgasana Allah Subhanahu wa taala. Fala adri akana fi man sa'iq, maka saya tidak tahu apakah Musa itu termasuk yang mati bersama saya juga mati. Fa afaqa qabli, lalu dia siuman sebelum saya, au kana mimman istathnallah, atau justru Nabi Musa itu termasuk yang diperkecualikan oleh Allah, tidak termasuk yang mati. Ini hadis seolah-olah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa tidak lebih utama. Ada hadis yang lain, la tufaddilu, janganlah kalian itu melebih-lebihkan bainal anbiya, baina anbiya'illah, antara para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah nabi-nabi yang jumlahnya 124.000 itu satu derajat, sehingga Nabi mengatakan jangan melebih-lebihkan. Nah, maka jawaban untuk hadis ini, karena hadis ini juga sahih riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu muttafaqun alaih, maka tidak mungkin hadis ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Maka maksud hadis ini adalah tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sebenarnya tahu bahwasanya saya itu lebih utama daripada semua nabi, itu Nabi ngerti.
Tapi beliau mengatakan jangan melebihkan antara para nabi, ini karena ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini jelas ya, faddalna. Jadi sebagian nabi lebih utama daripada sebagian yang lain. Kemudian Allah memberikan contoh bagaimana kelebihan yang diberikan oleh sebagian nabi. Minhum man kallamallah. Ada yang diajak bicara langsung oleh Allah. Ada 3 nabi. Pertama Nabi Adam, diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Nabi Musa alaihissalatu wassalam, sehingga Nabi Musa disebut apa? Kalimullah atau Najiyullah. 2 nama untuk Nabi Musa alaihissalatu wassalam, diajak bicara oleh Allah atau dibisiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj, naik ke langit, itu langsung dialog dengan Allah. Kewajibanmu salat 50 kali dalam sehari. Maka Nabi merasa keberatan, kemudian minta diskon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Nabi Muhammad tidak keberatan ya, tapi umatnya yang keberatan. Karena umat Nabi itu diwajibkan salat 5 waktu saja, itu tidak semuanya mau melakukan. Ada yang mau melakukan, ada yang tidak. Alhamdulillah kalau kita termasuk orang yang melakukan, dan kita menginginkan seluruh umat Islam di dunia ini juga melakukan kewajiban yang ringan ini, 5 kali salat dalam 1 hari. Kemudian wa rafa'a ba'dahum darajat. Allah tinggikan sebagian mereka derajat, yaitu di atas yang lain. Dan ini menurut Ibnu Katsir terbukti pada waktu Isra Mi'raj. Pada langit pertama ada nabi, pada langit kedua ada nabi, pada langit ketiga ada nabi, langit ketujuh juga ada nabi. Nah, nabi-nabi yang ditaruh di langit-langit ini, kata Ibnu Katsir, itu semakin tinggi berarti semakin derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat Ibnu Katsir ya. Saya tidak menemukan hadis yang mengatakan begitu, tetapi kata Ibnu Katsir seperti itu. Jadi semakin ditaruh derajatnya di atas, di langit yang tinggi, berarti dia lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang ditaruh di langit adalah disebutkan pada surah Maryam, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Nabi siapa ini? Dan kami telah meninggikan beliau pada tempat yang tinggi, yaitu adalah Nabi Idris. Wadhkur fil kitabi Idris. Nah, Allah mengatakan kami letakkan atau kami angkat Nabi Idris itu pada tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu di mana? Mari kita lihat tafsirnya, tafsir Haumat yang paling gampang. Dia mengatakan rafa'ahu fil jannati makanan 'aliyyan. Allah meninggikan dia, Nabi Idris, di dalam jannah tempat yang tinggi. Nah, ini tafsiran dari Haumat. Tafsiran yang lain, rufi'a ba'da mautihi ila sama. Dia diangkat setelah matinya ke langit. Nah, berarti ada 2 tafsiran. Makanan 'aliyya, tempat yang tinggi. Ini tafsiran yang pertama adalah di surga, yang kedua adalah di langit. Jadi Nabi Idris ini seperti siapa? Nabi Isa. Bedanya Nabi Isa diangkat ketika masih hidup. Nabi Idris diangkat setelah mati, ba'da mautihi, setelah matinya. Maka kuburan Nabi Idris nggak ada di bumi karena diangkat jenazahnya sampai ke langit. Kemudian wa ayyadnahu biruhil qudus. Ini contoh lagi nabi yang dimuliakan oleh Allah, dilebihkan oleh Allah, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dikuatkan oleh Allah dengan Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril. Ruhul Qudus adalah malaikat Jibril. Dari mana taunya? Dari ayat-ayat yang lain. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul nazzalahu Ruhul Qudusi. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa Ruhul Qudus adalah malaikat Jibril. Katakanlah telah menurunkan Al-Quran Ruhul Qudus, karena yang menurunkan Al-Quran hanyalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ini surah An-Nahl ayat 102. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setelah Nabi Isa diberi oleh Allah al-bayyinat, bukti-bukti kenabian, itu mestinya semua umat itu masuk Islam, tidak ada yang kafir. Tetapi nyatanya kenapa ada yang kafir? Nah, maka Allah jawab,
Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Itu karena Allah melakukan apapun yang Dia kehendaki. Artinya Allah memberikan hidayah kepada sebagian manusia, sebagiannya tidak dikasih hidayah. Nah, ini terserah Allah. Tidak boleh kita kemudian protes kepada Allah, berarti Allah ini zalim kepada hamba, karena hamba ditetapkan kafir, akhirnya dia kafir. Nggak bisa begitu. Hamba ditetapkan oleh Allah tidak mau sholat 5 waktu, akhirnya dia tidak sholat 5 waktu. Nah, ini tidak bisa kita mengatakan bahwa Allah zalim, tidak bisa. Karena manusia sudah dikasih akal dan dia sudah dikirimi kitab, dikirimi rasul. Rasul sudah mati, kitabnya masih dijelaskan oleh para ulama sampai hari ini, sehingga tidak ada alasan orang untuk tidak menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah, mimma, dari sebagian apa yang razaqnakum, kami telah rizkikan kepada kalian, min qabli, sebelum ayyatia, datang, yaumun, satu hari yang besar, la bai'a fihi, tidak ada jual beli padanya, wala khullata, tidak ada persahabatan padanya, wala syafa'ata, tidak ada syafaat padanya, wal kafiruna, dan orang-orang kafir, humudz zalimun, merekalah orang-orang yang zalim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan pentingnya infak. Kita disuruh infak atau sedekah sebelum datang hari kiamat. Padahal amal soleh itu sangat banyak. Salat itu amal soleh, membaca Quran itu amal soleh, kemudian infak ini juga termasuk amal soleh. Tetapi Allah sebutkan infak secara khusus. Ini menunjukkan infak adalah apa? Perkara yang sangat penting sekali. Maka ayat ini sangat berkaitan erat dengan ayat yang sering kita dengar pada hari Jumat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Infakkanlah sebagian dari apa yang sudah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada salah satu kalian kematian. Lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, kenapakah engkau tidak mengundurkan saya kepada waktu yang dekat supaya bisa sedekah dan saya termasuk orang-orang yang soleh. Jadi orang yang mati itu pengen hidup lagi supaya bisa apa? Infak. Disebutkan infak secara khusus. Padahal amal soleh bermacam-macam. Kenapa orang yang mati ini tidak mengatakan, ya Allah, kenapa engkau tidak hidupkan saya supaya saya bisa baca Quran, supaya saya bisa sholat? Tapi yang disebut apa? Infak. Nah, ini berarti infak perkara yang sangat penting sekali, besar sekali pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita mau bicara fadilah infak, tidak selesai satu majelis ini saking banyaknya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang infak. Tapi saya tampilkan di sini satu saja fadilah infak yang menyebabkan kita hendaklah memperhatikan masalah satu ini, infak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi, setiap orang itu berada pada naungan sedekahnya, hatta yuqda bainan nas, sampai diputuskan antar manusia nanti di padang mahsyar. Hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Hakim. Ya, jadi di padang mahsyar yang sangat panas, di mana matahari itu tepat di atas kepala kita, sangat dekat, kita berkucuran keringatnya. Nah, itu tidak ada naungan kecuali yang diberi naungan oleh Allah. Salah satu sebab kenapa kita mendapatkan naungan adalah kalau kita banyak sedekah. Sedekah sedikit ya naungannya kecil, sedekahnya banyak maka naungannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sering kali saya sarankan atau saya ulang-ulang, sedekah itu bagusnya setiap hari. Jangan ketika ada tawaran, tapi setiap hari. Nah, bagaimana caranya sedekah setiap hari? Ya paling gampang kotak masjid lah. Atau kepada anak TPA, atau kepada ya apalah yang bisa kita sedekahkan. Anak kecil. Dulu saya ceritakan ada seorang ulama setiap hari membawa satu roti. Keluar dari rumah, roti ini dibawa kemudian diberikan kepada orang miskin, atau kepada anak kecil, atau kepada peminta-minta setiap hari. Kenapa?
karena dia ingin naungannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, kalau kita sedekah satu roti tetapi setiap hari, nah ini bisa jadi banyak roti sehingga menyebabkan naungannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang mati keinginannya bisa balik hidup, bisa sedekah. Ini mengingatkan kita kepada teman-teman kita yang sudah mati pada masa Covid ini. Masih muda-muda sudah mati. Yang paling dekat kemarin tetangga kita, Pak Jamil namanya, yang punya tahu kupat itu. Kemarin minta didoakan, kita doakan. Tiba-tiba besoknya ada berita sudah wafat. Nah, jangan sampai kita wafat tetapi kita belum banyak sedekah sehingga kita menyesal tidak melakukan sedekah, sehingga kita menginginkan untuk hidup lagi ke dunia dan memperbanyak sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu ada aturannya. Salah satu aturannya adalah mimma, sebagian dari. Jadi sedekah tidak boleh seluruh harta. Ka'ab bin Malik pernah membawa seluruh hartanya, dia ingin sedekahkan semuanya. Kenapa? Karena tobatnya diterima oleh Allah. Dia bersyukur, akhirnya dia pengen sedekah seluruh harta. Maka Nabi mengatakan, amsik ba'da malik fahuwa khairul lak. Tahan sebagian hartamu, itu lebih baik daripada sedekah semua. Jadi sedekah semua harta itu bukan ajaran Nabi SAW. Bukan yang dimaksud dalam ayat-ayat sedekah. Mimma, min di sini dalam bahasa Arab disebut min litab'id. Min menunjukkan arti sebagian. Mimma, sebagian dari apa yang kami rezekikan. Kenapa disuruh infak itu hanya sebagian saja? Karena kita masih punya kewajiban menghidupi diri kita, menghidupi istri kita, menghidupi anak kita. Kalau kita sedekahkan semuanya, kita akan dolim kepada anak dan istri kita, bahkan juga diri kita sendiri. Kemudian kata-kata yaumun tadi saya terjemahkan satu hari yang besar. Kenapa? Karena di sini ada tanwin, dan sebagaimana biasanya at-tankir lit-ta'zim. Penggunaan tanwin berarti isim nakirah, ini menunjukkan membesarkan. Yaumun, satu hari yang besar, yaitu hari kiamat, di mana tidak ada lagi jual beli padanya. Kalau ada orang berbuat dolim, disuruh membayar dengan pahala-pahala yang sudah dia kumpulkan. Karena itu sungguh rugi orang yang banyak zalim kepada sesama manusia. Dia disuruh membayar dengan pahala-pahalanya, akhirnya dia tidak punya pahala sama sekali, nol. Baik, kita lanjutkan ayat kursi. Ayat kursi adalah surat Al-Baqarah ayat 255 dan disebut sebagai ayat kursi karena di sini ada kata-kata wasi'a kursiyuhu. Kursi itu adalah tempat kaki. Adapun yang diduduki itu adalah singgasana. Jadi Allah punya kursi dan Allah punya apa? Singgasana. Singgasana itu adalah sesuatu yang ditempati, sementara kursi ini adalah tempatnya kaki. Tapi jangan sekali-kali membayangkan Allah seperti makhluk. Oh, berarti Allah itu kayak manusia, ada kakinya di bawah, kemudian ada pantatnya untuk duduk, kemudian leyeh-leyeh senden, enggak begitu. Pokoknya Allah itu tidak boleh dipikirkan. Kalau kita mikirkan tentang Allah itu nanti jeblok pikirannya, enggak kuat. Karena Allah itu sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Ini ayat yang harus dihafalkan oleh semua umat Islam. Surat Asy-Syura ayat 11. Allah itu tidak seperti apapun juga. Nah, sehingga kalau dijelaskan oleh para ulama, kursi itu adalah tempat kaki, itu jangan membayangkan Allah seperti manusia punya kaki dua di bawah begitu, jangan. Kita baca tafsir ayat ini. Allah mengatakan, Allah itu la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu, zat yang maha hidup, Al-Qayyumu, yang maha berdiri sendiri. Al-Hayyu, maha hidup, maksudnya apa? Maksudnya kehidupan Allah bersifat sempurna. Kalau kehidupan selain Allah itu sifatnya tidak sempurna. Kita sekarang hidup, tapi nanti malam mati jam 10, jam 9, jam 11, mati semuanya. Karena tidur itu mati. Loh, kenapa orang tidur disebut mati? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-naumu akhul mauti. An-naumu, tidur itu adalah
akhul mauti, saudaranya kematian. Sehingga karena tidur adalah saudaranya kematian, Allah pun juga tidak pernah tidur. Karena Allah itu al-hayyu, yang maha hidup, tidak akan tidur. An-naumu akhul maut, ya. Tidur adalah saudaranya mati. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, sahih. Al-Qayyum, berdiri sendiri. Selain Al-Qayyum bermakna berdiri sendiri, juga mendirikan yang lain. Artinya semua selain Allah itu bisanya berdiri, bisanya hidup karena Allah. Mic ini bisa dipakai berbunyi ini karena Allah mengizinkan. Andaikan Allah tidak mengizinkan, langsung saat ini mati pet nih. Mata kita ini bisa melihat, ini karena diizinkan oleh Allah. Nah, ini Allah Al-Qayyum. Kita bisa bernafas, masih hidup begini, ini karena Allah memberikan kita hidup. Itu yang makna dari Al-Qayyum, ya, mendirikan yang lain-lain, menghidupkan yang lain-lain. La ta'khuduhu, tidak akan mengenai Allah sinatun, ngantuk, wala naumun, tidak pula tidur. Kenapa Allah itu tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk? Karena Allah itu selalu berada dalam aktivitas, fi sya'nin, kulla yaumin huwa fi sya'n. Surat Ar-Rahman ayat 29. Kulla yaumin, setiap hari, huwa, dia Allah itu fi sya'nin, dalam suatu urusan. Jadi nggak pernah berhenti urusannya Allah. Kalau kita kan berhenti. Tadi gang saya ngecor. Ya, namanya manusia lah. Jam 11 istirahat, mangan. Jam 3 istirahat lagi. Nah, ini karena manusia. Allah nggak pernah istirahat. Kulla yaumin, setiap hari, huwa fi sya'n, dia berada dalam satu urusan. Tafsir untuk ayat ini yang paling bagus adalah sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, Innallaha la yanam, Allah itu tidak tidur, wala yanbaghi lahu ayyanam, tidak pantas tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'uhu, Allah itu merendahkan timbangan dan meninggikan. Wa yurfa'u ilaihi amalul laili, diangkat kepada Allah amalan malam, qabla amalin nahar, sebelum amalan siang. Wa amalun nahar qabla amalil lail, juga amalan siang sebelum amalan malam. Hijabuhun nur, hijabnya Allah adalah sinar, dan seterusnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim sahih. Nah, ini contoh-contoh amalan, aktivitas yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menerima amal malam sebelum amal siang, menerima amal siang sebelum amal malam. Nah, ini salah satu aktivitas atau pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kulla yaumin, setiap hari. Maka Allah menjelaskan di sini, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah apa saja yang ada di langit-langit dan apa saja yang ada di bumi. Man dzalladzi, siapakah yang yashfa'u indahu, memberikan syafaat di hadapan Allah besok, illa biilnih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, tidak ada seorang pun makhluk yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah besok di hari kiamat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu para malaikat tidak berani memberikan syafaat kecuali kalau Allah mengizinkan. Kamu memberi syafaat, maka malaikat baru memberikan syafaat. Syafaat itu apa? Bantuan atau pertolongan supaya dia diselamatkan oleh Allah di akhirat nanti dari neraka. Itu syafaat. Dan yang berhak mendapatkan syafaat hanyalah orang-orang beriman. Orang kafir tidak mungkin mendapatkan syafaat. Para ulama katakan satu saja orang kafir yang mendapatkan syafaat, yaitu Abu Thalib, dan syafaatnya tidak sampai keluar dari neraka karena dia matinya mati kafir, kekal dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ayat Quran yang menunjukkan hal ini adalah surat An-Najm ayat 26. Wa kam mim malakin fis samawat, betapa banyak malaikat di langit-langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, syafaat mereka tidak berguna sama sekali, illa min ba'di ay ya'dzanallah, kecuali kalau sudah Allah izinkan baru berguna. Itu pun liman yasha' wa yarda, bagi orang yang Allah kehendaki saja. Jadi malaikat memberi syafaat, kapan ini bermanfaat? Dua syarat harus terpenuhi. Syarat pertama, ketika Allah mengizinkan, kamu wahai malaikat saya izinkan memberi syafaat. Syarat kedua, syafaatnya harus kepada orang ini yang saya berikan ini. Jadi malaikat tidak bisa milih sendiri-sendiri, tidak bisa. Harus atas pilihannya Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengatakan ya'lam ma baina aydihim. Allah mengetahui apa saja yang ada di depan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang mereka. Wala yuhituna, dan mereka tidak meliputi bi syai'in, sesuatu apapun, min ilmihi, dari ilmu Allah, illa bima syaa, kecuali dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a, maha luas, kursiyuhu, kursinya Allah, as-samawati, terhadap langit-langit, wal arda, dan bumi. Kata-kata kursi, para ulama berselisih pendapat apa tafsirannya. Sebagian kecil ulama mengatakan kursinya Allah maksudnya ilmunya Allah. Jadi maksudnya ilmunya Allah itu meliputi langit dan bumi, sehingga apapun yang di langit dan bumi tidak lepas dari pengawasan Allah. Allah mengetahuinya. Kalau kursi diartikan ilmu, maka ini sesuai dengan kalam Allah yang lain. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Surat Ghafir ayat 7. Wahai Rabb kami, Engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu. Tetapi tafsiran yang paling bagus adalah tafsiran yang pertama tadi saya sebutkan, karena mayoritas para ulama mengatakan kursinya Allah adalah apa? Maudhi'ul qadamain, tempat kedua kakinya. Maka Ibnu Mas'ud menjelaskan, makhluk yang paling besar itu singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singgasananya ini ada kursinya. Antara singgasananya Allah dengan kursinya Allah, kalau dibandingkan besarnya, itu seperti satu gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Kursinya Allah itu seperti gelang yang kecil tadi, sementara singgasananya Allah ini seperti apa? Padang pasir yang sangat luas. Kemudian kursi Allah yang sekecil gelang tadi, kalau dibandingkan seluruh langit dan bumi ini yang ada ini, alam semesta ini seperti gelang yang dilempar di tengah padang pasir juga. Alam semesta yang sangat besar ini seperti gelang yang kecil, sementara kursinya Allah itu adalah seperti apa? Padang pasir yang sangat luas. Jadi singgasananya Allah besarnya seberapa? Tidak kebayang. Karena seperti itu tadi, tidak usah diulang lagi penjelasannya. Masya Allah. Karena itu sungguh aneh orang-orang yang mengetahui Allah Maha Besar seperti ini, manusia sangat kerdil kecil seperti ini, tapi sombongnya bukan main. Disuruh ngatur negara dengan aturan Allah tidak mau, malah berani-beraninya menutup rumahnya Allah, masjid ditutup gara-gara COVID. Subhanallah, ini sombongnya bukan main. Ini kalau malaikat mautnya saya itu langsung saya cabut nih Pak. Sayangnya malaikat maut bukan saya, tidak emosian malaikat maut. Kalau saya kan orangnya emosian, gampang marah. Nah, melihat orang kayak gitu itu langsung gregeten, masya Allah. Allah mengatakan wala ya'uduhu, dan tidaklah memberatkan Allah hifdhuhuma, penjagaan langit dan bumi. Wahwa, dan dia Allah itu al-aliyu, maha tinggi, al-azim, maha besar. Kemudian Allah mengatakan la ikraha, tidak ada pemaksaan fiddin, dalam agama Islam ini. Maksudnya tidak boleh memaksa orang masuk Islam. Kenapa tidak boleh? Karena Islam sudah jelas. Jadi kebenaran itu sudah jelas, tidak usah dipaksa, biar masuk sendiri. Makanya Allah mengatakan qad tabayyana, sudah jelas, ar-rusdu, petunjuk, minal ghayyi, dari kesesatan. Kemudian Allah mengancam yang tidak mau mengikuti petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mengikuti petunjuk. Faman yakfur, maka barang siapa yang kafir, bitaghut, terhadap taghut, yaitu setan, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka, maka sungguh dia telah berpegang teguh, bil urwatil wuthqa, dengan tali yang paling kuat. Taghut ini banyak tafsiran, tapi Ibnu Katsir mengatakan taghut ditafsirkan setan itu adalah pendapat yang sangat kuat, karena semua amal jelek berarti sudah masuk di dalam hal ini. Karena semua amal jelek itu sumbernya dari mana? Dari setan. Nah, maka mengkafiri setan ini berarti mengkafiri seluruh atau meninggalkan seluruh amal-amal buruk yang sumbernya dari setan, kemudian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang paling kuat. Apa tali yang paling kuat ini? Al-urwatul wuthqa itu adalah nama lain dari tauhid atau kalimat la ilaha illallah.
Ini kalimat tauhid ini namanya sangat banyak sekali. Kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas, al-qaulul thabit, al-urwatul wuthqa, al-kalimatut thayyibah, dan masih banyak lagi nama-nama la ilaha illallah. Nah, salah satu namanya adalah al-urwatul wuthqa. Maka siapa yang kafir kepada setan, tidak mengikuti setan, iman kepada Allah, berarti sudah berpegang teguh dengan la ilaha illallah, jaminan masuk ke dalam jannah. Karena la ilaha illallah adalah kunci untuk masuk jannah. Allah mengatakan lang fisama, tidak akan putus laha, pada tali yang kuat ini. Wallahu, dan Allah itu sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Artinya siapa yang berpegang teguh dengan agama Islam yang intinya adalah la ilaha illallah, maka Islam ini adalah satu tali yang tidak akan putus, yang akan menyambungkan kita kepada Allah sehingga memasukkan kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mudah-mudahan semua kita yang setiap hari melakukan salat, mengucapkan la ilaha illallah dalam salat, semuanya masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebagai penutup, ketahuilah bahwa surat 255 ayat 255 surat Al-Baqarah ini adalah ayat kursi, adalah ayat yang paling utama di dalam Al-Qur'an. Saya tampilkan hadisnya yang menunjukkan bahwa ayat kursi adalah ayat yang paling utama di dalam Al-Qur'an. Kok tidak ada, ini gimana? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang lain dulu. Afdalul Qur'ani, Quran yang paling utama adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya surat yang paling utama adalah surat apa? Al-Fatihah. Maksudnya paling utama ini paling besar pahalanya. Jadi sama-sama kita membaca 7 ayat Al-Fatihah sama surat yang lain, ini pahalanya lebih besar kalau kita membaca surat Al-Fatihah. Itu makna dari afdalul Quran. Nah, sekarang kita sudah mengetahui surat paling utama. Sekarang ayat yang paling utama. Afdalul ayah. Ayat yang paling utama adalah ayatul kursi. Kok enggak ada gimana ini? Wah, berarti hafalannya enggak kuat ini. Ya enggak apa-apa, Pak. Namanya manusia. Oh, a'zamu. A'zamu ayatin. Ayat yang paling agung fil Quran, di dalam Al-Quran, ayatul kursi, adalah ayat kursi. Maksud ayat yang paling agung, sebagaimana kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, maksudnya adalah ayat yang paling afdol. Nah, kalau tadi afdol itu maksudnya paling besar pahalanya, berarti demikian juga di sini, ya. Ayat yang paling besar pahalanya untuk kita baca adalah apa? Ayat kursi. Karena itu setiap hari kita dihasung oleh Nabi SAW untuk membaca ayat kursi. Nanti sebelum tidur jangan lupa baca ayat kursi, supaya kita dijaga oleh Allah dari setan sampai subuh, sebagaimana hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Demikian juga setiap selesai sholat fardu jangan lupa kita membaca ayat kursi. Rasul SAW bersabda, ayatul kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi, dubura kulli salatin maktubatin, di belakang setiap salat fardu, maka lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak akan tercegah untuk masuk surga, illa ayyamut, kecuali dia harus melewati kematian saja. Maka siapa yang biasa membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, berarti 5 kali dalam satu hari, maka begitu mati langsung masuk surga. Berdasarkan hadis ini riwayat Nasa'i sahih. Maka mari kita amalkan hadis ini supaya kita mendapatkan jaminan masuk jannah kalau kita mati. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.